Ini dia, telur sohun ala Dr. Billy Lazuardi. Enak banget, luar biasa. Selamat makan. Halo, ketemu lagi. Sekarang kita akan memasak telur yang dikasih mihun gitu ya. Telur mihun. Baik, pertama sekarang kita akan telur ceplok dulu nih, telur-telurnya ya. Baik, kita telur ceplok dulu. Tidak usah pakai garam. Oke, setelah kita taruh ya di minyak yang panas, ini kenapa minyaknya banyak? Karena kita akan memasak telur yang jumlahnya cukup banyak gitu ya, karena akan dimakan oleh saya dan keluarga gitu ya. Nah, ini telurnya kita eh, apa namanya penyek-penyek gitu ya, biar kuningnya juga melebar. Ini memang keluarga saya sukanya yang seperti ini telurnya, yang dilebarkan. Oke, dan juga keluarga saya sukanya yang telurnya itu kering gitu ya, kering sehingga lebih gurih lah gitu. Oke, setelah matang ya telurnya, kita susun dulu nih ya, susun dulu telurnya ke piring ya, nanti kita masak lagi telur yang selanjutnya.
Oke, ini sekarang kita masukkan bumbunya semua. Nah, bawang putih saya memakai 5 butir ya, 5 buah, sedangkan bawang merahnya saya menggunakan 11 buah ya. Kalau cabenya itu sesuai dengan selera, kalau mau pedas ya pakai banyak gitu ya. Oke, nah ini bumbunya banyak karena memang menyesuaikan dengan jumlah telur yang saya pakai itu ada 14 ya, 14 telur. Nah kita nanti oseng-oseng bumbunya supaya nantinya sampai dengan harum gitu ya. Oke, kita oseng-oseng terus ya untuk bawangnya biar matang tapi tidak terlalu matang ya. Oke, kita masih belum ya, dikit lagi nih untuk bawang-bawangnya sampai agak lemes lagi. Oke, sampai lemes ya, sampai bawangnya sampai agak mateng. Harum sekali guys, ini bawangnya ya, lagi di osreng-osreng ini harumnya kemana-mana. Oke, hampir mateng ya bawang-bawangnya nih, sedikit lagi supaya nanti pada saat sudah dimasukkan ke kuahnya gitu itu enak gitu, bisa langsung kemakan juga. Sekarang kalau masih terlalu nampak bentuk bawangnya itu suka nggak dimakan, suka males seperti itu. Jadi biar agak tersamarkan lah ke nantinya ke bumbu-bumbunya, ke kuahnya. Oke, inilah tampilan ketika sudah agak matang gitu ya, yang nantinya akan kita angkat dulu untuk ditambah air untuk menjadi kuahnya. Oke, karena minyaknya kebanyakan jadi kita tuangkan ke gelas gitu ya. Jadi nanti bumbunya aja, minyaknya sedikit. Oke, sekarang tambahkan air ya, tambahkan air sampai setengahnya lah gitu ya. Oke, sudah cukup. Oke, gunakan api sedang ya, baru kita masukkan pancinya ke atas kompor sampai kuahnya itu mendidih. Oke, kita tunggu mendidih dulu ya. Oke, ini udah mulai gelebuk, kita aduk-aduk. Nah, kita dikit lagi nih, dikit lagi sampai lebih mendidih lagi, baru akan kita masukkan bumbu-bumbunya ya, seperti lada, garam, roiko, dan juga gula. Oke, ini sudah mendidih, kita masukkan ya lada 1 saset ya, 1 saset lada. Oke, lalu kita masukkan lagi garam setengah sendok teh, ya. Misalnya nanti masih belum cukup asinnya, bisa kita tambahkan lagi. Lalu setelah garam kita masukkan juga setengah sendok teh ya, penyedap ya. Ini masukkan penyedapnya. Setelah itu baru kita masukkan 1 sendok teh gula. Oke,
1 sendok teh gula kita masukkan. Setelah itu kita masukkan 2 butir telur ke dalam bumbunya ya, kuahnya. Lalu kita aduk kembali. Setelah diaduk, kita tunggu sampai mendidih. Jadi supaya telurnya pun juga termasak dengan baik di dalam kuahnya gitu ya. Kenapa dikasih telur? Karena supaya kuahnya itu sedikit kental, jadi nggak terlalu encer kuahnya, dan juga menjadi lebih berasa untuk kuahnya ya. Nah, ini sudah mendidih ya. Lalu kita masukkan telurnya ke dalam panci, dimana tadi menggunakan 2 telur yang diceburkan ke dalam kuah supaya juga kuahnya gurih gitu ya, biar enak seperti itu. Oke, kita masukkan telur-telurnya ke dalam pancinya atau loyang ya. Oke, kita kenain ke kuahnya biar meresap, bumbu-bumbunya meresap, tidak usah diaduk-aduk nanti telurnya hancur ya. Biarkan saja sampai terendam seperti ini. Oke, kita diamkan supaya meresap. Oke. Baik, sekarang kita masukkan kurang lebih 2-3 sendok kecap ke dalam kuahnya ya. Lalu kita aduk-aduk tidak terlalu kuat gitu ya, sehingga nanti telurnya nggak terpisah-pisah. Oke, kita secara perlahan ya. Oke, telurnya biar kecapnya merata ya. Aduk pelan-pelan. Oke, kita taruh kembali telurnya. Oke, sampai kerendam lagi. Ini sudah rata itunya ya, kecapnya. Jadi kita biarkan kembali telur-telurnya ya, nantinya menjadi lebih enak. Oke ya, masukkan kembali 2 sendok kecap karena kayaknya masih kurang tadi, jadi ditambah lagi 2 sendok ya kecap tambahan. Lalu kita aduk-aduk. Sambil menunggu, kita masukkan sohunnya ke air yang ada di kita rendam dulu ya, biar nanti sohunnya itu mengembang. Oke, ini kan masih keras nih ya, kita rendam di air, di baskom, kalau saya di baskom. Oke, kita diamkan aja, nanti juga ada mengembang ya.
ini kan ngetat nih, terus jadi mencar gitulah. Oke, tadi kelupaan ya, 1 butir tomat kita belah-belah, kita potong-potong. Hampir kelupaan tadi tomatnya ketinggalan. Oke. Nah, kita masukkan ke dalam bumbunya. Oke, tomat mendarat. Aduk-aduk. Tunggu sampai kuahnya agak lebih menyusut, supaya lebih meresap gitu ya ke dalam telurnya ya. Ini warnanya sudah lumayan cantik ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, sekarang kita masukkan ya sohunnya. Jadi ini sohun bukan mihun ya, ke dalam bumbunya bersama telur-telurnya. Ini kita tiriskan ya, jangan masuk ke airnya ke dalam masakan. Oke, kita aduk ya, dan usahakan bihunnya itu di bagian bawah supaya benar-benar terkena gitu ya, panas dari alas. Nah, kita masuk ke dalam, jadi benar-benar termasak dengan baik ya. Sifatnya sohun itu, dia itu juga menyerap air, jadi nanti airnya lebih surut dari yang saat ini. Oke, kita tunggu dulu ya sampai lebih matang. Baik, nah sekarang ya cukup sebentar aja sohunnya, tidak perlu lama-lama. Sekarang kita bisa angkat ya, untuk bisa kita sajikan dan dihidangkan bersama plate-nya nanti untuk makan sama keluarga. Oke, ini dia telur sohun ala Dr. Billy Lazuardi. Enak banget, luar biasa. Selamat makan.